pasti aku yakin kalau penyidik membahas itu dan melihat di laptop akan ketemu. Tidak mungkin tidak dilapor, pelaporan data depodik bisa cair. Dana bos tahap 3 yang dicairkan Yosep. Itu kan salah itu ya, pokoknya uang itulah totalnya aja itu 22 juta sama kalau nggak salah itu 50 juta kalau salah. Dua kali pencairan. Ya, diperintah. Diperintah siapa? Ya, ketua yayasan sih. Siapa? Yoris. Salam analisa, salam kehidupan, salam sehat. Sahabat-sahabat Aka tolong disimak sampai habis biar tidak gagal paham. Tadinya Aka ingin melanjutkan tentang konten kreator Subang yang membahas tentang adanya chat WA Amel, sahabat-sahabat Aka di HP. Sahabat-sahabat Aka HP Amel. Tetapi Aka pikir-pikir sudah 3 konten yang Aka buat tentang konten kreator Subang. Jadi Aka mencoba membahas tentang ranah sekolah. Jadi membahas tentang konten kreator Subang kita pending dulu. Di sini sahabat-sahabat Aka tolong disimak sampai habis. Aka berpikir, apakah Yosep ini dijebak, sahabat-sahabat Aka? Pemahamannya sekali lagi, ini pertanyaan, apakah Yosep ini dijebak sehingga rangkaian-rangkaian yang dibuat akan memperkuat Yosep sebagai pelakunya? Ini membahas tentang ranah sekolah, sahabat-sahabat Aka. Mari kita lihat, sekarang fenomena sahabat-sahabat Aka yang menjadi sasaran tembak adalah Yosep tentang mencairkan dana bos tahap 3, sahabat-sahabat Aka. Silahkan lihat. Dengan Yosep mencairkan dana bos tersebut menjadilah sasaran tembak. Akan memperkuatlah cerita rumpian bahwa Yosep lah itu pantas menjadikan pelaku rangkaian-rangkaian itu. Jadi Aka bertanya, apakah ini Yosep dijebak gitu. Jadi analisa Aka inilah yang perlu kita pahami nanti, sahabat-sahabat Aka. Karena apa, sahabat-sahabat Aka? Kenapa Aka bilang merumpi? Karena membahas dana bos, sahabat-sahabat Aka, pencairan dana bos yang dilakukan tahap 3 oleh Yosep, sahabat-sahabat Aka. Bukan itu yang harus dibahas. Yang harus dibahas adalah siapa yang mengkutak-atik jumlah murid, siapa yang mengkutak-atik pelaporan data depodik batas akhir tanggal 31 Agustus 2021, sedangkan kasus Rajapatinya tanggal 18 Agustus 2021. Jadi ini yang tidak diangkat oleh saudara Yoris. Saudara Yoris mengangkat bapaknya mencairkan dana bos. Kan begitu. Kalau di awal-awal saudara Yoris ingin mengundurkan diri, ingin menutup sekolah. Padahal sahabat-sahabat Aka, dari keterangan Dedi bahwa saudara Yoris lah melakukan cut off batas akhir tanggal 31 Agustus tersebut setelah Ibu Tuti dan Amel meninggal, yaitu tanggal 25 Agustus, sahabat-sahabat Aka. Lalu dia pura-pura mau menutup sekolah. Ini sahabat-sahabat Aka. Jadi apa intinya? Di bawah permukaan ini ditutup-tutupi, yang diangkat adalah sasaran tembaknya Yosep mencairkan dana bos. Padahal sahabat-sahabat Aka, pencairan dana bos besar kecilnya adalah daripada jumlah murid. Sebenarnya yang mengkutak-atik jumlah murid dan melaporkan data depodik itu melalui laptop siapa? Mari kita ambil contoh dahulu keterangan Danu tentang mengutak-atik jumlah murid itu siapa? Yosep kah bersama Danu atau Danu bersama Yoris? Ibaratnya yang penting mah kita ada data dulu. Orangnya gimana? Ini by name by data, ya, ngerti? Ya. Berarti namanya ada, datanya ada. Ya. Orangnya ada nggak, fisiknya? Fisiknya kalau dihitung mungkin bisa dihitung lah gitu kan. Bisa dihitung gimana maksudnya? Ya, itu bisa dihitung. Bisa masih gampang dihitung. Bisa gampang. Berarti itu artinya data sesuai yang tercatat by name by data itu faktanya tidak sesuai dengan
kenyataan Iya. orang aslinya. Itu ya seperti itulah. Seperti itu. Ya dari pas Danu ya bantu-bantu dulu lah gitu kan. Kan ada siswa tuh yang masukin itu ya udah. Heeh. Yang masukinnya bukan Danu sama sama Yoris waktu itu. Iya. Nah, udahlah kita data dulu gitu. Yang penting mah kita ada data masuk ke mana tuh gitu kan. Iya. Cuma ya udahlah gitu teh, masukin dulu WA gitu teh. Yang penting mah ada data. Sekarang mah kan butuhin waktu dulu teh kelas berapa ya? Kelas 1 lah gitu kan. Yang penting cukup 50 orang dulu lah gitu. Udah bisa dihitung lah. Oh begitu ya. Iya. Jadi ini berbicara terkait persoalan sekolah. Kalau Danu menganggap ada sesuatu kejanggalan, berarti waktu itu Danu sebagai operator juga ada sesuatu yang janggal, tetapi tetap dikerjakan sama Danu ya? Ya dan mah lempeng-lempeng aja gitu kan. Iya, menganggap itu tahu janggal, tapi masih dikerjakan itu. Tahu ya. Kenapa masih dikerjakan? Apa karena memang bawahan dan diperintah atau bagaimana? Ya diperintah. Diperintah siapa? Ya ketua yayasan sih. Siapa? Ayoris. Oh berarti kalau begitu, Danu ini kita urut satu-satu ya. Boleh. Jadi suruh jaga TKP, suruh Ayoris. Pak Yoris. Terus ambil motor di depan SMA, Ayoris. suruh Yoris. Terus beli seltip, Ayoris juga. Yoris juga. Termasuk yang barusan? Ayoris juga. Oh begitu ya? Iya, semuanya sih saya. Ya. Sahabat-sahabat AK, jadi terjawab sebenarnya siapa yang mengutak-atik jumlah murid. Ternyata Danu dengan Yoris. Itu dilakukan Danu semenjak kecimplung di sekolah itu sampai tahun 2021. Silahkan nanti datang di channel tersebut, sahabat-sahabat AK. Ini yang titik krusialnya itu. Kenapa tidak berani dibahas? Jadi kalaulah seandainya saudara Yoris melakukan cut off, mengurangi jumlah murid, karena dialah yang memegang kuasa itu. Bahkan laptop mungkin sama Yoris gitu. Karena pelaporan data Depodik, pelaporan jumlah murid dan sebagainya itu melalui laptop. Ingat, pelaporan data Depodik batas akhir tanggal 31 Agustus. Itu sahabat-sahabat AK, pasti hakul yakin kalau penyidik membahas itu dan melihat di laptop akan ketemu. Tidak mungkin tidak dilapor, pelaporan data Depodik bisa cair. Dana bos tahap 3 yang dicairkan Yosep. Itu kan kunci permasalahannya itu. Sehingga setelah dilakukan KO, pura-pura lah saudara Yoris itu ingin menutup sekolah dan bermacam-macam cara. Lalu diangkatlah isu seakan-akan masalahnya adalah bapaknya mencairkan dana bos tahap 3. Ini bukan hanya saudara Yoris. Konten kreator juga mulai main ke sana. Tahap 3 ini yang dipakai Yosep. Kenapa? Karena mungkin sudah satu irama mereka bermain itu gitu. Tidak mengorek tentang data Depodik, tentang data jumlah murid yang dikutak-atik itu oleh saudara Danu, keterangan saudara Danu ini ada di publik. Ini tidak terlepas daripada konten-konten kreator. Lihat aja tuh konten kreator mulai merasa hebat membahas kasus Subang ini gitu. Yang dibahas adalah pencairan dana bos itu. Padahal kalau itu dibahas, kunci masalahnya adalah pelaporan data Depodik ini, pelaporan jumlah murid dan sebagainya tidak tersentuh. Apabila tidak tersentuh, kasus tidak terang benerang. Itu pemahamannya sahabat-sahabat AK. Lalu di video itu sahabat-sahabat AK kembali ke Danu. Ditanya apakah Danu sudah jujur, tidak ada menutup-nutupi. Yang namanya Danu itu pasti berbohong. Di mana pastinya? Nanti kita bahas di saat Freddy dan Dedi berwawancara, yaitu tentang tanggal 19 September itu. Sahabat-sahabat AK. Jadi ingat, tidak mungkin bos tahap 3 bisa cair tanpa ada pelaporan data Depodik batas akhir tanggal 30. Itu aturannya. Ini aturan inilah yang tidak dibahas baik itu kepada siapapun. Karena memang ya mungkin targetnya Aka bilang ingin menjebak Yosep. Ini analisa Aka. Mudah kan?
Silahkan lihat, yang dibahas itu adalah tentang pencairan Yosef, uangnya kemana-mana. Padahal itu mungkin jebakan tanda kutip agar kasus ini seperti wow. Padahal apakah pelaporan cut off batas akhir itu dibahas mereka? Tidak, karena berani kan mereka membongkar itu laptop itu, siapa yang memegang itu semua. Ya, kita sudah melihat Saudara Danu mengatakan yang merekayasa jumlah murid Danu dan Yoris. Sekali lagi salam sehat, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, nanti kita sambung lagi.